Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana kesejarahan dari Bani Qatadah yang di kemudian hari dikenal dengan para asyraf Makkah atau syurafa Makkah, ya, para syarif-syarif Mekah yang kemudian pada hari ini itu menurunkan Raja Yordania, ya, dari keturunan siapa namanya, Syarif Hussein itu, ya. Cuman tidak hanya dari sisi kesejarahan saja, tapi yang akan saya ulas di sini adalah mengenai beberapa referensi-referensi mengenai leluhur dari Bani Qatadah. Jadi Qatadah atau Bani Qatadah itu memiliki leluhur yang bernama Qatadah bin Idris. Dan beliau itu meninggal pada tahun 617 Hijriah, ya. Yang kemudian beliau menjadi seorang amir di sana, di Mekah, di Hijaz. Nah, kemudian kalau ditanya, sebenarnya untuk Qatadah bin Idris itu apakah memiliki catatan sezaman? Oh, tentu ada. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa data-data, di mana data-data yang paling tua itu adalah data yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Itu dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, di mana Ibnu Jazari itu meninggal pada tahun 630. Tadi Qatadah bin Idris itu meninggal pada tahun 617, kemudian Ibnu Jazari itu meninggal pada tahun 630. Artinya antara Ibnu Jazari dengan Qatadah bin Idris itu, ya, itu terpaut, ya, masa meninggalnya itu 11 tahun. Sehingga ini bisa dikategorikan dalam catatan sezaman. Kemudian di sisi lain juga ada kitab seperti Mir'atuz Zaman, karya dari Imam Sibit Ibnul Jauzi, yang beliau itu meninggal pada tahun 653 dalam kitabnya Mir'atuz Zaman, ya. Kemudian berikutnya Tarikh Al-Mustabsir, karya dari Imam Ibnul Mujawir Ad-Dimashqi. Kemudian juga ada kitab Mufarrijul Qurub atau Mufarrijul Qurub fi Akhbari Bani Ayyub, yang merupakan karya dari Jamaluddin Al-Hamawi yang meninggal pada tahun 697. Ini adalah kitab-kitab, 4 kitab ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan, menceritakan bagaimana kesejarahan dari Qatadah bin Idris yang merupakan syarif Makkah atau syarif Hijaz yang menurunkan para umara atau syarif-syarif Mekah. Dan itu belum pada abad yang berikutnya, ya. Abad ke-8 tahun 700-an itu ada Syamsuddin Az-Zahabi di Syiar A'lamin Nubala, kemudian ada Tarikhul Islam, kemudian ada Syahabuddin An-Nuwairi yang meninggal pada tahun 733 dalam kitabnya Nihayatul Arab. Belum kepada Tarikhul Mustabsir yang meninggal pada tahun Masalikul Absar fi Mamalikil Amsar yang meninggal pada tahun 749. Belum Tarikh Ibnul Wardi, karya dari Zainuddin Ibnul Wardi yang meninggal pada tahun 749, dan seterusnya, masih banyak. Nah, jadi itu adalah beberapa sampel-sampel dari bagaimana ketokohan dari Qatadah ibn Idris yang beliau sangat terkenal di kalangan para sejarawan. Nah, lalu bagaimana dengan DNA-nya? Nah, coba kita lihat, ya, karena memang untuk keluarga Bani Qatadah ini itu mayoritas atau kebanyakan dari mereka itu tes DNA. Jadi tidak seperti Balawi yang takut DNA begitu, ya. Jadi di sini ada satu website, ya, yang berjudul Masyru' Quraisy wa Bani Hashim Al-Jani, yaitu proyek genetik Quraisy dan Bani Hashim. Lidirasah himdihim an-Nawawi Az-Dzukuri, dalam kajian DNA.
Nah, di situ natijahnya itu ya, Y700 itu untuk keluarga Hazza Al-Aun Al-Abadilah, di mana muncul beberapa yang jelas semuanya J1. Yang jelas semuanya adalah J1 dan tidak ada yang G begitu ya. Karena G itu bukanlah zuriyah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi para asyraf Hazza, kemudian keluarga Aun Al-Abadilah ya, An-Namawi, Al-Qatadi, di mana kodenya itu adalah L859, kemudian DY5485, kemudian Oktoilibiyah itu FGC 8703, kemudian bersambung ke Sayyidina Ali itu FGC 10500, DYS 513 dan seterusnya ya. Kemudian dengan rincian-rincian berikut ya. Untuk Al-Hasaniyah atau mutasi genetik untuk dzurriyyah Sayyidina Hasan Al-Mahdiyah yang nisbat ke siapa ini? Abdullah Al-Mahad ya. As-Salihiyah Al-Ammah itu FGC DY 5452 sama dengan 30, kemudian FGC 8702, kemudian FGC 83207. Nah, kemudian As-Salihiyah Al-Qatadiyah Al-Uliyah itu FGC sekian lah, itu bisa di ini sendiri ya. Yang melanjung ya. Artinya dari semua ini itu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki genetik yang sama. Jadi bukan G ya, bukan G haplogrupnya, tetapi haplogrupnya itu adalah J1 dengan kode-kode yang tadi disebutkan ya. Yang dipecahkan itu ada L858, 859 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada satu semacam bagan ya, Qatadi yang hidup antara 300 sampai 500 Hijriah. Nah, itu ada FGC 9578, kemudian FGC 40808, FGC 84231, FGC 9581 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk Namawi ini semua pecahan dari Bani Qatadah bin Idris ya. FGC 9583 dan Z S5822 dan seterusnya. Nah, itu kemudian Ajlani dari Bani Ajlan yang merupakan pecahan juga dari Bani Qatadah. Ya, kemudian Al-Harrazi, ada An-Namawi gitu. Kemudian ada Al-Auni, bahkan ada salah seorang ulama yang dia itu di Mekah sangat dikenal, yaitu Syarif Hatim Al-Auni, itu salah seorang pakar hadis ya. Itu semuanya FGC. Jadi bukan G M201, bukan. Kalau FGC lagi. Kalau G M201 itu ya Ba'lawi yang tidak memiliki jalur genetik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan tidak memiliki jalur genetik kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, itu adalah nama-namanya ya, gambar-gambarnya, kemudian kode-kodenya begitu ya. Kemudian ini seperti keluarga Al-Hazza itu ya, Al-Aun Al-Abadilah. Ini dari Al-Hasani ya, ini dari Al-Hasani. Di mana Ashraf Al-Hazza, keluarga Aun Al-Abadilah itu tinggal fi qaryati Rihab di Taif, wa Wadil Ahsibah fi mantiqah Makkah Al-Mukarramah. Di mana nasab mereka itu wa ya'udu nasabuhum ila Syarif Hazza bin Nasir bin Fawaz bin Aun, Jaddus Sada Al-Aun bin Muhsin bin Abdullah bin Husain bin Abdullah, Jaddus Sada Al-Abadilah, Ibn Hasan bin Muhammad Abu Numay Al-Thani, walahun nisbah Abu Numay. Ya, itu kalau misalkan di Rabithah Alawiyah itu ada Abu Numay, jangan-jangan dari sini itu ya. Nah, curiganya begitu. Jadi bukan dari pecahan Ba'lawi, bukan. Bin Barkat bin Muhammad bin Hasan bin Ajlan bin Rumaisah. Nah, kemudian ini ada Barkat ya, bin Barkat bin Muhammad bin Barkat. Ini Barkat yang pertama itu memiliki seorang anak yang namanya Ibrahim. Yang kemudian di Aceh itu ada makamnya yang bernama Qadi Ibrahim Syarif bin Inayatillah. Itu adalah putra dari
Syarif Barkat ini. Barkat bin Hasan bin Ajlan bin Rumaitsah bin Muhammad bin Abi Numay al-Awwal bin Hasan bin Ali al-Akbar bin Qatadah walahun nisbah awalu umara Makkah al-Mukarramah minat tabaqatir rabi'ah, dan seterusnya lah ya. Gitu. Nah, kemudian secara genetiknya itu dari Ashraf Namawiyin atau Qatadah yang ada di dalam proyek genetik itu seperti ini ya. Jadi di leluhurnya itu ya Musa al-Abrash, Muhammad as-Sair, kemudian Abdullah al-Akbar, kemudian menurunkan Ali, menurunkan Sulaiman, menurunkan Husain, menurunkan Aisyah, menurunkan Abdul Karim, menurunkan Muta'in, menurunkan Idris, kemudian menurunkan Qatadah, dan itu dengan kode genetik FGC J1 jelasnya ya, J1 sekian-sekian, FGC 9581, 9578, FGC 40808, kemudian 84231. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya Ali Al-Akbar, kemudian Al-Amir Hasan, kemudian Muhammad Abu Numay Al-Akbar, itu FGC 9583, ZS 5822, kemudian FGC 828. Nah, itu ada angka-angka tahunnya. Kalau Qatadah tadi yang seperti yang saya sampaikan meninggalnya pada tahun 617. Kemudian Muhammad Abu Numay Al-Akbar itu 701. Kemudian Al-Amir Ajlan bin Rumaitsah itu meninggal pada tahun 777. Nah, kemudian di bawahnya ya pecahannya lagi Al-Amir Ali misalkan ya, Al-Ajlani fil Hijaz yang meninggal pada tahun 797. Nah, itu ada kode genetiknya sendiri BY45923. Nah, yang menurunkan beberapa nama itu ya. Saif, ada Hasan, ada Muhammad, dan seterusnya. Terus siapa lagi tuh? Angqa, Al-Anggawi, Al-Angqawi. Al-Angqawi itu Al-Hasani, ya bukan Balawi ya. Jadi kalau sampai saat ini misalkan ada keluarga Al-Angqawi, Al-Anggawi yang kemudian masuk ke Rabithah Alawiyah, itu ya salah alamat. Itu ya. Aduh, Hajar nih. Kemudian di bawahnya lagi ada Mubarak, ada Al-Amir Abdullah ya, ada Du'aun dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada Al-Amir Hasan. Kemudian Al-Amir Barkat Al-Awwal, Al-Amir Muhammad, kemudian Al-Amir Barkat As-Tsani, kemudian Muhammad Abu Numay Al-Asghar yang meninggal pada tahun 992 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Amir Barkat Al-Awwal itu memiliki salah seorang putra yang namanya Qadi Ibrahim Syarif bi Inayatillah yang ada di Aceh. Itu bisa dikonfirmasikan ke masyarakat Aceh ya. Oke, jadi itu. Kemudian berikutnya, mulahadhah minal jayyid tatwir ayyinatil ashraf al-fu'ur li tadqiq at-tahawur al-jaddil jami' al-abdali. Nah, jadi bagusnya itu untuk mengembangkan sampel-sampel para ashraf al-fu'ur, itu adalah apa namanya ya, lebih banyak yang tes lagi begitu agar untuk menentukan kembali leluhur bersamanya keluarga Abdali di sini ya. Dan ini ditandatangani oleh Hadi Al-Amili pada tanggal 23 bulan Rabiul Tsani tahun 1444. Ini kurang lebih tahun berapa itu? 2022 kemarin ya. Jadi itu teman-teman. Nah, kemudian ketika kita itu ingin mengenal, misalkan Bani Hashim itu apa sih? Ya, Bani Hashim itu apa kodenya gitu. Nah, Bani Hashim DNA Project Al-Musyajjar Al-Jani Al-Am itu pohon genetik secara umum itu adalah FGC 8713. Ya, kemudian untuk Nabi Ibrahim ya J1, kemudian pecahannya FGC 8712. Nah, kemudian untuk At-Tahawur Al-Ismaili Al-Quraisy Al-Jami, yaitu mutasi genetik keturunan dari Nabi Ismail ya, itu L859. Kemudian At-Tahawur At-Talibi
Kemudian untuk mutasi Tolibi, ya, nisbah kepada Abu Talib, itu FGC 8703. Kemudian At-Tahawur Al-Alawi, yaitu mutasi keturunan dari Sayyidina Ali, itu FGC 10500. Kemudian At-Tahawur Al-Hasani, kemudian di bawahnya ya, itu A31773. Kemudian At-Tahawur Al-Husaini, mutasinya Al-Husaini, itu FGC 30416. Kemudian At-Tahawur Al-Ja'fari At-Tayyari, itu FGC 67360. Jadi inilah ya teman-teman, bahwasannya apa yang disampaikan oleh misalkan Dr. Sugeng dalam konten-kontennya ketika membahas tentang bagaimana itu DNA, bagaimana DNA itu yang kemudian di framing oleh para kabib, ya Rizik misalkan, kemudian juga para kibin-kibinnya, oh Dr. Sugeng itu tukang pakan nila. Jadi faktanya ketika kita melihat bagaimana proyek genetik Bani Hashim dan Bani Muthalib atau para syarif yang ada di Mekah itu memang genetik mereka itu menunjukkan bahwasannya haplogrup mereka itu ya J1. Kemudian dengan kode mutasi-mutasi itu yang FGC 10500 lah, itu tergantung ya. Kalau Nabi Ibrahim, kemudian mutasinya Nabi Ibrahim, mutasinya Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ismail, keturunan Talibi, keturunan Al-Alawi Sayyidina Ali ya, keturunan Al-Hasani, Al-Husaini itu bagaimana. Nah, faktanya memang seperti ini. Mau ditolak bagaimanapun, faktanya memang seperti ini. Dan para syarif-syarif Mekah atau keturunan zuriyah dari para asyraf Makkah atau asyraf Hijaz itu memang seperti itu. Ya, memang haplogrup mereka itu bukan J, bukan G, maaf. Bukan G, M201, bukan. Tapi mereka itu haplogrupnya adalah J. Sehingga untuk haplogrup G atau untuk Balawi misalkan hasil-hasil dari sampel-sampel DNA dari ratusan atau 100 lebih lah, dibilang ratusan terlalu banyak, dari kalangan Balawi yang memiliki hasil DNA dengan kode atau haplogrup GM201, maka para pegiat-pegiat DNA dari Arab itu menyatakan bahwasanya Balawi itu memang bukan dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muthalib, bukan Quraisy, ya, bukan keturunan dari Nabi Ismail dan bukan keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi mutlak itu di kalangan para pegiat-pegiat DNA atau dari kalangan orang-orang Arab. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.